Pondok Pesantren Karangasem adalah salah satu pondok pengkaderan mubalik maupun dai. Dan ini sudah terbukti di zaman sekarang atau pada masa saat ini banyak sekali alumni-alumni pondok pesantren yang berkiprah di Indonesia. Ada yang menjadi mubalik, ada yang mendirikan pondok, ada yang menjabat di instansi-instansi negara. Itu adalah salah satu wujud cita-cita Pondok Karangasem, bagaimana di Indonesia ini menyebar alumni-alumni Karangasem yang bisa menjadi pewarna di sekitaran kita. Maka dari itu salah satu landasan pendiri Pondok Pesantren Karangasem, Kiai Haji Abdurrahman Samsuri, atau yang lebih familiar dipanggil Yaiman. Beliau mempunyai landasan Al-Quran sebagai salah satu bentuk upaya untuk mendirikan pondok. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Taubah ayat 122, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Ini adalah salah satu bukti atau wujud cita-cita Yaiman untuk mendirikan Pondok Karangasem. Maka dari itu dilanjutkan oleh pengasuh Pondok Karangasem sekarang, yaitu Kiai Haji Abdul Hakam Mubarak beserta jajarannya mempunyai salah satu inisiatif bagaimana penerus-penerus zaman sekarang atau penerus anak-anak zaman sekarang bisa menghafal Al-Quran dengan baik dan benar, yaitu dengan salah satu satuan pendidikan Mu'adalah Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah, yang ini adalah lembaga resmi di bawah naungan Kementerian Agama. Maka pendidikan ini mempunyai salah satu misi yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana pondok ini bisa mencetak penghafal Al-Quran yang memiliki kedalaman ilmu agama, berakhlak mulia, kemudian berkemandirian, berwawasan, berkemajuan. Ini adalah salah satu visi pondok kita, bagaimana anak-anak kita bekali di pondok ini. Maka dari itu, program yang berada di pondok ini kita sinkronkan dengan misi yang telah dibentuk, telah menjadi ikhtiar pimpinan pondok, yaitu yang pertama bagaimana anak bisa menghafal Al-Quran 30 dengan mutqin. Tidak hanya dari hafalan, tetapi dari makharijul huruf, kemudian kefasahah dalam menghafal. Tajwidnya pun harus kita benar-benar kita dalami, kita benarkan dengan sebenar-benarnya. Kitab Tuhfatul Atfal, kemudian kita bekali juga Matan Jazari. Ini adalah salah satu penunjang anak-anak kita bisa menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Program yang kedua yaitu bagaimana anak-anak ini bisa memperdalami ilmu-ilmu agama dengan baik. Maka di lembaga kita mendatangkan guru-guru yang profesional dari lulusan pondok-pondok luar negeri maupun dalam negeri untuk menunjang kemampuan anak memahami ilmu-ilmu agama, untuk menunjang anak-anak bisa membaca kitab-kitab kuning atau kutubut turath, biar anak-anak berwawasan dalam ilmu agama dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, bagaimana anak-anak bisa mampu untuk berbahasa Arab dan berbahasa Inggris dengan baik. Tiap minggu kita adakan muhiwar atau muhadasah di antara mereka. Setiap hari kita tuntut untuk berbahasa Arab sebagai penunjang mereka untuk bisa berkomunikasi kelak nanti ketika mereka telah lulus dari pondok ini. Dan program yang keempat yaitu bagaimana anak-anak kita bekali dengan life skill atau bahasa kita sekarang adalah entrepreneurship. Bagaimana anak-anak setelah lulus ini, toh kalau seandainya mereka belum bisa melanjutkan kuliah atau belum diberi kesempatan untuk kuliah, mereka sudah bisa bertahan hidup di luar sana. Kita ajari bagaimana cara mereka berbisnis. Alhamdulillah saat ini kita mempunyai produk yang dikelola sendiri, dikemas sendiri, dan dipasarkan sendiri oleh santri-santri kita, yaitu susu kedelai. Dan di samping itu juga anak kita ajari bagaimana cara merawat kuda. Ada kambing, ada ayam, ada angsa, dan ini adalah salah satu bentuk upaya kita untuk membekali anak-anak kita untuk bisa berentrepreneurship atau berwirausaha sebagai bekal mereka nanti kelak ketika sudah lulus dari pondok ini. Maka dari 4 program ini insya Allah kita seyakin-yakinnya dan dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
anak-anak kita kelak nanti sudah lulus dari pondok ini akan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang memiliki akhlak yang mulia dan memiliki kemampuan life skill yang bisa menjadi bekal mereka nanti ketika sudah lulus dari pondok ini. Dalam mensukseskan cita-cita mulianya, tentu saja KMI Karangasem menyediakan fasilitas pendukung, mulai dari asrama santri beserta kelengkapan kamarnya, seperti ranjang, lemari, kasur, dan lain-lain. Kemudian dalam menunjang pendidikan, KMI Karangasem menyediakan ruang belajar yang sangat memadai, seperti laboratorium komputer, masjid yang selalu ramai dengan lantunan Al-Quran, ruang makan yang harmonis, dan masih banyak lagi. Tak hanya fasilitas umum, KMI Karangasem juga menyediakan kegiatan ekstrakurikuler sebagai bentuk dukungan dan upaya peningkatan kemampuan yang dimiliki oleh para santri. Yang diantaranya ada qiraah, kaligrafi, memanah, berkuda, tapak suci, futsal, voli, komputer, dan masih banyak lagi. Semua ini merupakan bentuk ikhtiar KMI Karangasem dalam mendidik dan membimbing para santri agar berhasil menjadi generasi penghafal Al-Quran yang memiliki kedalaman ilmu, berakhlak mulia, berkemandirian, dan berwawasan berkemajuan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari bergabung bersama kami di Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah mencetak generasi Qur'ani, tafaqquh fiddin, berakhlak mulia, mandiri, serta berwawasan kemajuan. KMI Karangasem!